von Bertalanffy, sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dan dengan lingkungannya. Selanjutnya, Pak. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu komponen sistem, yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Yang kedua yaitu batasan sistem. Itu ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem atau environment. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut lingkungan luar sistem yang bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Yang keempat, penghubung sistem atau interface. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya yang mengalir dari satu subsistem kepada subsistem lainnya. Yang selanjutnya, masukan sistem atau input, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang berupa pemeliharaan dan sinyal. Selanjutnya, keluaran sistem atau output, yaitu keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain yang hasil energinya dikelola dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Yang ketujuh yaitu pengelola sistem atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan yaitu sasaran sistem atau objektif, yaitu suatu sistem yang memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Selanjutnya akan dipaparkan untuk jenis-jenis sistem dan model sistem oleh Bapak Sofi Burhan. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Reza. Ini saya untuk melanjutkan materinya yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sistem. Ini jenis-jenis sistem ada beberapa poin jenis sistem informasi. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Terus ada sistem alamiah dan sistem pembuatan manusia. Terus ada sistem deterministik dan sistem probabilistik dan sistem terbuka serta sistem tertutup. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem abstrak yaitu suatu susunan teratur, gagasan atau konsep yang saling tergantung. Adapun sistem fisik yaitu suatu perangkat unsur yang secara bersama-sama beroperasi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem alamiah yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Ada juga sistem buatan manusia, merupakan suatu sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Terus ada sistem deterministik, beroperasi dengan cara yang dapat diramalkan secara tepat. Terus ada sistem probabilistik, yaitu dapat diuraikan dalam istilah perilaku yang mungkin tetapi selalu ada sedikit kesalahan atas ramalan terhadap jalannya sistem. Terus ada sistem terbuka, adalah sistem yang tidak memiliki sasaran, pengendalian mekanis dan umpan balik. Nah itu tentang jenis-jenis sistem. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang model sistem. Ini yang disebut ya ada beberapa model sistem.
Ini model sistem yaitu tadi ya suatu perangkat yang tersusun dan saling berinteraksi, suatu komponen yang saling berhubungan, suatu kumpulan kesatuan yang teratur, dan singkatnya sistem itu merupakan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Ini model-modelnya diantaranya ada beberapa poin. Yang pertama ada model ikonik, yaitu merupakan model yang dalam suatu skala tertentu meniru sistem aslinya. Karakteristik model ikonik biasanya sama dengan hal yang diwakili. Model ikonik amat sesuai untuk menerangkan kejadian pada waktu yang spesifik. Model ikonik ini dapat memiliki bentuk dua dimensi, misalnya cetak foto, cetak biru ya, foto peta atau tiga dimensi, dan protok alat atau mesin. Model ikonik tidak bisa berdimensi lebih dari 3 dimensi karena tidak mungkin lagi dikonstruksi secara fisik, sehingga diperlukan kategori model simbolik. Contohnya ada foto, udara, grafik, dan pixel. Terus ya model yang kedua ada model analog atau model diagramatik. Nah, ini untuk mewakili situasi dinamik, yaitu keadaan yang berubah menurut waktu. Lebih tepat jika kita memakai model analog. Model analog meniru sistem aslinya dengan hasil mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarnya dengan benda atau sistem lain secara analog. Model ini lebih sering dipakai daripada model ikonik, ya, karena kemampuannya untuk mengenahkan karakteristik dari kejadian yang dikaji. Model analog banyak berkesesuaian dengan penjabaran hubungan kuantitatif antara sifat dan pas-pas yang berbeda-beda. Dengan melalui transformasi sifat menjadi analog, maka kemampuan membuat perubahan dapat ditingkatkan. Contoh model analog ini adalah kurva permintaan, terus ada kurva distribusi frekuensi pada statistik dan diagram alir. Model yang selanjutnya ada model simbolik atau model matematik. Pada hakikatnya ilmu sistem memusatkan perhatian kepada model simbolik sebagai perwakilan dari realitas yang sedang dikaji. Format model simbolik dapat berupa bentuk angka, simbol, dan rumus. Jenis model simbolik yang umum dipakai adalah suatu persamaan. Bentuk persamaan adalah tepat, singkat, dan mudah dimengerti. Nah, itu mungkin penjabaran dari kelompok 2 tentang pengertian karakteristik, jenis-jenis, dan model sistem. Nah, itu mungkin sekian dari kelompok 2. Ya, silakan kembali ke Pak Adil. Terima kasih kepada Bapak Sopi yang telah memaparkan presentasinya. Selanjutnya kita seperti biasa sistem tanya jawab. Ya, Pak. Dibatas 3 orang pertama, silakan. Ya, Pak. Siapa? Pak Sepul Hamdan, ya silakan. Terima kasih kepada pemakalah atas pemaparan yang cukup mendetail. Headset, Sepul. Gimana sekarang? Suaranya ngeband. Itu Pak Saiful dengan temannya agak berjauhan, Pak. Mungkin bisa jaga jarak dulu, Pak. Jaga jarak. Tidak, yang satu suaranya di mute suaranya. Jadi tidak ngegema. Di mute dulu. Udah? Oke. Gimana suaranya, Pak? Bu? Saya. Mangga, Pak, mangga. Saya sambil ngabsen ini. Mangga. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak dosen dan Ibu dosen. Semoga sehat selalu dan mendapatkan dari Allah.
Dan pertanyaan saya tentang ke pemakalah yang makalah kedua kalau tidak salah ini tentang karakter sistem. Tadi di karakter sistem itu ada pembahasan sistem yang dari luar. Dari luar ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, saya ingin salah satu contoh yang menguntungkan dan merugikan. Itu saja, Bu. Pak, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Saiful Hamdan untuk pertanyaannya. Ya Pak, Mungkin tidak akan dijawab dulu ya, langsung pertanyaan yang kedua siapa Pak? ya Pak Arifin Pak. Pak Arifin, siap Pak Arifin. Mangga Pak Arifin. Ya, terima kasih. Yang mau saya tanyakan adalah tadi tentang pemaparan dari Bapak, bagaimana sistem informasi manajemen yang baik dan cara kerjanya itu seperti apa? Jadi bagaimana sistem informasi manajemen yang baik dan cara kerjanya itu seperti apa? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifin. Bagaimana cara sistem informasi manajemen yang baik dan karakteristiknya seperti apa? Gitu ya Pak? Cara kerjanya seperti apa? Oh, karakter kerjanya. Siap. Terima kasih Pak. Bapak, antara kriteria dengan karakteristik beda. Silakan. Dilanjut. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Silakan dari Bapak atau Ibu siapa? Ya, Pak. Pak Diman. Ya, Oh, ya. Silakan Ya, Pak Pak. Diman. simpel aja pertanyaannya. Ini berkaitan dengan PAI ya. Nah, kalau sejauh ini untuk sistem penilaian PAI ya, sistem penilaian PAI ada nggak yang berbasis softwarenya gitu? Itu aja, Pak. Terima kasih kepada Bapak Diman untuk pertanyaannya. Kita kepada sistem jawaban. Yang pertama yang datangnya dari Pangresa Pak Saiful Hamdan, itu pertanyaannya tadi karakteristik ada sistem dari luar, bagaimana contoh karakteristik yang merugikan dan juga yang menguntungkan. Gitu ya Pak? Contohnya ya Pak? Tuh. Ya. Silakan Pak. Pak Sofi barangkali mau menjawab. Ya ini mungkin ini pertanyaannya tadi tentang kerugian dan keuntungan informasi ya. Nah ini mungkin kalau keuntungan informasi, nah ini informasi dari luar mungkin kalau yang menguntungkan yaitu informasi yang baik buat kita sendiri ya. Nah itu informasi itu walaupun memang dari dari berbeda orang, tapi itu diterima gitu ya kalau memang informasi dari luar itu walaupun beda orang ya. Jadi keuntungannya nah itu bisa digunakan buat kita untuk mengembangkan diri ya, karena informasi dari informasi sendiri itu biasanya tidak terlalu lengkap gitu ya. Biasanya kan informasi kita tidak sedikit lah. Nah, itu ada informasi tim dari luar juga, kalau memang bermanfaat itu kita bisa pakai. Nah, itu informasi misalkan dari informasi dari internet. Nah itu kalau memang menguntungkan buat kita, nah kita gunakan. Tapi kalau sebaliknya tidak menguntungkan ya kita jauhkan lah. Karena kan
informasi ini dari luar itu tidak selalu menguntungkan, ya tadi kadang merugikan. Nah ini tinggal bagaimana cara kita menerima atau memilih informasi mana yang baik ya, dan mana yang kurang baik. Ya. Jadi informasi itu kan sangat apa ya, sangat global, dari mana-mana informasi itu. Makanya ada yang bagus dan ada yang kurang bagus. Jadi informasi ini tinggal kita saja memilih info-info mana yang bagus dan mana yang kurang baik lah. Mungkin seperti itu Pak Saiful. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Jadi intinya mungkin untuk kerugian dan keuntungannya itu kembali lagi kepada kita sendiri yang menanggapi informasi tersebut. Oleh yang lain? Boleh lain ada yang mau menanggapi, Pak silakan. Abdul Rojak, barangkali ini harus diperjelas ini, apakah sistem dari luar dan dari dalam, penekanan terhadap sebuah sistem, atau informasi sebagai bahan pembangunan konstruksi atau model sistem begitu. Ini harus dibedakan barangkali gitu ya. Sebab antara informasi dengan sistem itu sendiri kan berbeda. Nah, kalau informasi internal dan informasi eksternal barangkali itu bisa kita pahami berkaitan dengan sumber informasinya. Nah, tetapi untuk sebuah sistem yang bersumber dari dalam dan luar, nah ini barangkali saya juga masih belum paham maksudnya sistem dari luar dan sistem dari dalam. Gitu. Kecuali kalau memang ada sebuah aplikasi sistem yang dikembangkan oleh di luar negeri misalkan, atau di luar lembaga dengan yang ada di dalam lembaga. Barangkali itu saja ya untuk diperjelasnya. Terima kasih. Udah 20 halaman. Oh ya, mungkin begini Pak Kosma, tentang lingkungan ya dari luar ya, sistem dari luar. Ini mungkin contohnya ini kan ada beberapa aplikasi ya. Nah, itu kan aplikasi kadang ada yang ada yang resmi, ada yang tidak resmi, mungkin seperti itu. Kan kalau tidak resmi berarti kan tanpa izin ya. Kadang bisa aplikasi tersebut bisa merugikan kita ya. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang yang kurang diterima ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai. Jadi begitu kita mengklik yang namanya aplikasi, apalagi sekarang kan banyak nomor-nomor masuk ke SMS itu menawarkan begitu diklik aplikasinya ternyata itu sistemnya menipu ya, data-data yang kita punya diambil. Nah itu mungkin sistem yang kurang baik ya, sistem dari luar. Ada sistem yang memang harus kita ikuti, yaitu melalui pemerintah ya, makanya ada izin ya. Nah adanya izin itu, nah itu dimungkinkan sistemnya itu baik, makanya begitu masuk ke Play Store ada yang ditolak, ada yang enggak gitu ya. Itu kalau memang diterima, nah itu biasanya resmi gitu ya, kalau yang di Play Store ya. Cuman di dalamnya itu sistemnya ya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah mungkin itu penambahan dari saya, mungkin ada yang lainnya. Oh iya, berarti maksud sistem ini adalah aplikasi sistemnya ya Pak Saufi ya. Artinya Ya, dari luar betul. ke dalam itu ya. Baik ya, terima kasih ya. Ikut komentar Pak. Ya silakan. Ya, silakan Pak Dian. Begini, kalau tadi menyimak pertanyaannya kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi ya, kalau nggak salah seperti itu. Secara kita kembali ke persepsi awal bahwa sistem informasi itu kan pada dasarnya adalah memudahkan, membantu dan sebagainya. Intinya kelebihan lah begitu. Adapun kekurangan atau kelemahannya, saya kira itu yang pertama terkait dengan SDM-nya. Terkadang SDM-nya kurang begitu paham sehingga untuk mengoperasikannya itu kebingungan. Yang kedua itu terkait dengan pembiayaan, karena suatu sistem
itu pastilah membutuhkan suatu biaya dan itu biayanya tidak kecil. Contohnya saja di dalam informasi kependidikan, apakah itu yang sekarang itu Dapodik, itu kan berapa miliar itu yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan saya dengar itu juga itu bukan buatan Indonesia begitu. Wallahu a'lam menurut tidak ya Dapodik itu. Tapi juga informasinya beli dari luar. Sebelumnya juga tentang informasi padamu kan, padamu negeri juga sama itu karena dari luar. Jadi saya kira itu kekurangan anak itu terkait dengan SDM-nya, kemudian dengan pembiayaannya seperti itu, Pak. Saya kira. Terima kasih. Boleh menambahkan Pak kelompok 2? Pak Sopo. Silakan Pak Jalal. Oke. Silakan Pak Jalal. Di sini saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Pak Saiful Hamdan tentang lingkungan di luar sistem. Kalau kita sederhanakan bahwa misalkan kita dicontohkan tadi karena berhubung Pak Saiful Hamdan menanyakan contohnya sistem sekolah. Sekolah mempunyai sistem itu sendiri baik internal maupun eksternal. Mau tidak mau sistem sekolah itu akan bergesekan dengan sistem luar. Contohnya misalkan media. Media adalah di luar sistem sekolah. Tapi dari luar sistem itu bisa menjadi sebuah positif ataupun negatif. Misalkan contohnya positif bisa mempromosikan sekolah tersebut. Menjadi daya beli yang lebih. Yang keduanya bisa menjadi hal yang merugikan ketika misalkan medianya atau tidak kooperatif. Atau medianya yang menyalahgunakan fungsi media itu sendiri. Akan menjadi sebuah bumerang bagi sistem yang ada di sekolah itu sendiri. Mungkin salah satu contoh pandangan dari saya tentang lingkungan di luar sistem yang merugikan dan menguntungkan. Terima kasih Pak Abdul Rojak, Pak Saupi, dan Pak Saiful Hamdan. Pak Abdul Rojak sedikit meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Diman. Ini terkait dengan Dapodik. Tadi kan disampaikan Dapodik itu bikinan orang luar begitu ya. Dan kebetulan memang saya tahu betul karena itu teman dari teman saya dan programmernya memang orang Indonesia Pak, gitu, orang Indonesia ya, cuman memang secara proyek sudah dikerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu saja barangkali Pak Diman informasi tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruslan. Barangkali Pak Saiful Hamdan sudah sesuaikah dengan pertanyaannya, jawabannya? Ya, atau ada yang mau menanggapi lagi? Boleh, ada yang menanggapi. Ini Pak, saya tambahkan sedikit mungkin yang dimaksud, bukan yang dimaksud, artinya yang ini kan perangkat dari luar ya, dari luar sistem informasi. Saya hanya menyampaikan contoh sedikit saja. Contoh jalannya sistem informasi atau sebuah aplikasi itu ada listrik. Ini sederhana aja gitu ya. Listrik itu betul bukan daripada bagian dari sistem informasi. Tetapi kalau listrik tidak jalan, itu tidak akan bisa jalannya kegiatan seperti ini begitu ya. Nah, jadi gangguan-gangguan luar itu ya harus diatasi. Saya ambil contoh yang simpel aja ya. Jadi kekurangan dari luar itu harus diatasi. Betul kayak listrik aja, listrik ya. Itu listrik sebetulnya bukan bagian dari sistem informasi manajemen, tetapi dia diperlukan pada saat proses SIM itu dimanfaatkan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Anan yang telah memaparkan jawabannya. Kita mungkin ke pertanyaan nomor 2. Atau barangkali ada yang mau menanggapi lagi? Yang menambahkan yang Pak Saiful Hamdan. Silakan Pak Agus. 2 kedik ya. Tadi kan Pak Osma sekedik, saya 2 kedik saja. Sebetulnya ketika datang informasi dari luar, sistem dari luar, itu pasti ada plus minusnya ya. Plusnya kita menambah wawasan, dan minusnya mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti gini, contoh aja, Zoom ya, Zoom ini. Plus bagi kita dapat belajar, tapi minusnya ada kebocoran tentang data-data kita diambil oleh lain. Dan yang kedua semacam ada informasi gini ya, plus minus saja gitu lah, intinya plus minus. Dan 2 kali tadi kan ya. Terima kasih.
Terima kasih kepada Pak Agus yang telah memberikan jawabannya. Barangkali lanjut saja ke pertanyaan nomor kedua atau gimana? Ya, Sudah lanjut puas saja kan? Pak. Siapa? Untuk pertanyaan nomor 2 yang datangnya dari Pak Arifin, bagaimana cara kerja sistem informasi dan kriteria kerjanya seperti apa? Gitu ya Pak. Untuk pertanyaan ini mungkin saya akan jawab bagaimana cara kerja sistem informasi manajemen itu, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa sistem online untuk dianalisis. Kemudian SIM ini akan melaporkan hasil analisis tersebut untuk membantu manajemen mengambil keputusan, membuat perencanaan atau memecahkan suatu masalah. Itu untuk cara kerja sistem informasi. Dan bagaimana kriterianya? Ciri-ciri sistem informasi manajemen yang pertama yaitu berorientasi pada data yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Yang kedua, harus ada perencanaan matang untuk jangka yang panjang. Yang ketiga, fokus terhadap data internal organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, bergantung kepada data dan informasi yang diperoleh dalam organisasi. Seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Mohon maaf Pak Abdul Rojak. Boleh menambahkan. Ya, Pak Abdul Rojak. Boleh, siapa dulu? Ya, silakan Pak Jalal. Oke, Bapak Jalal, silakan. Siap, mangga. Mungkin sedikit saja, ini bukti real ya, bukti real sistem informasi yang baik dan cara kerjanya kita ambil contoh saja Google. Google kita sering beranggapan bahwa sangat pintar gitu kan. Apapun yang kita tanyakan selalu muncul. Padahal kalau kita perdalam lagi, Google itu hanya menciptakan sebuah wadah informasi. Sedangkan informasi yang muncul di Google itu hasil dari upload user-user. Upload dokumen, artikel, dan macam-macam lainnya. Tapi yang menjadi manfaat, yang membuat namanya besar itu Google-nya. Seolah-olah Google itu serba tahu gitu. Padahal Google hanya membuat sebuah sistem rumah informasi yang mana informasi itu sendiri diolah, diupload, dan dimasukkan oleh user itu sendiri sehingga terkumpul menjadi sebuah informasi yang dapat dicari dengan mudah. Mungkin itu saja dari saya Pak Abdul Rojak. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Jalal. Silakan ada yang menanggapi lagi? Menambahkan Pak Abdul Rojak. Silakan Pak Ruslan. Ya, izin Bu dosen Pak Haji, ini terkait dengan pertanyaan bagaimana cara kerja sistem informasi. Saya tidak membahas tentang informasinya. Yang saya tambahkan adalah berkenaan dengan cara kerja sistem. Jadi kalau berbicara cara kerja sistem, maka kita akan berbicara tentang mekanisme sistem. Nah, itu untuk jawaban cara kerja sistem. Maka cara kerja sistem itu adalah merujuk kepada mekanisme sistem. Di mana mekanisme sistem itu pertama diawali dengan inputnya. Nah, jadi inputnya seperti yang tadi disampaikan itu salah satu contohnya Google ya, itulah inputnya dari para penulis dan lain-lain gitu ya, memang dari masyarakat pengguna internet begitu. Nah, kemudian ada proses yang kedua. Nah, proses itu diolah sedemikian rupa, makanya memang berkaitan dengan input dan proses ini lebih dikembangkan dengan ada salah satunya adanya artificial intelligence itu ya. Kemudian nanti di akhir adalah output. Nah, barangkali itu tambahan dari saya terkait dengan bagaimana cara kerja sebuah sistem berkaitan dengan mekanisme sistem di mana diawali dengan sebuah input, kemudian diolah, diproses, lalu menghasilkan atau output yang memang siap sesuai dengan kebutuhan pengguna dari sistem itu sendiri. Terima kasih Pak Abdul Rojak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslan atas jawabannya. Barangkali Pak Arifin sudah cukup. Ya. Yang lainnya ada yang menanggapi? Kalau orang yang menggunakannya masuknya kemana ya? Penggunanya. Kan tadi ada input. Kalau di itu kan ada input device, proses device, dan output device. Kalau orangnya apakah masuk ke interface? Ya.
Baik, saya mencoba membantu menjawab pertanyaan Pak Arifin. Kalau posisi pengguna, yaitu ada di mana, ya. Nah, pertama ini kan pertanyaannya terkait dengan cara kerja sistem, di mana yang diolah itu adalah informasi. Nah, dari mekanisme sistem ini maka menghasilkan sebuah output atau informasi sistem, ya, yang nanti bermanfaat untuk pengguna. Siapa penggunanya? Tergantung siapa penggunanya. Artinya itu di luar sistemnya, artinya di luar sistem informasinya, mekanisme sistem informasinya. Ya, maka ada pengguna, ada user, dan ada yang membuat sistemnya, atau kalau di aplikasi itu istilahnya programmer lah begitu ya, sehingga menghasilkan sebuah aplikasi untuk menghasilkan sebuah sistem informasi, dan penggunanya adalah bisa top manajemen, bisa middle manajemen, atau bisa low manajemen. Kira-kira begitu, Pak Arifin. Jadi itu di luar mekanisme sistem itu sendiri. Begitu. Terima kasih. Barangkali dari yang lain yang bisa menambahkan. Mangga. Boleh menanggapi, Pak, Silakan Pak Yus, silakan Pak. Terima kasih untuk Pak Kosma dan Bu dosen, mohon maaf baru masuk nih. Untuk tadi tentang Pak Arifin untuk sistem informasi, tadi Pak Jalal sudah menerangkan tentang sistem informasi yang lebih luas atau global. Nah, kalau kita ini mungkin kita sekarang di kampus S2, nah untuk sistem informasi yang kita peroleh seperti learning ataupun yang lainnya. Nah, saya pernah membuka ketika mencari sumber bahan itu ada juga di kampus lain seperti di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, itu ada untuk referensi dari perpustakaan. Jadi ada link khusus kalau mau masuk ke perpustakaan itu ada linknya. Mungkin bisa untuk kampus kita kalau misalnya kita ada butuh bahan bisa untuk link perpustakaan seperti yang sudah diberikan oleh kampus-kampus yang besar seperti UIN Sunan Kalijaga atau yang lainnya. Itu ada sebelum kita masuk mungkin ya intinya kita harus masuk dulu daftar dan kita mungkin terdata di kampus sebagai mahasiswanya. Jadi kita bisa untuk memudahkan untuk mencari sumber informasi seperti kita mencari bahan referensi untuk pembuatan makalah ataupun yang lainnya. Ya mungkin itu juga masuk juga buat kampus kita atau memang sudah ada seperti itu. Ya itu mungkin lebih spesifik. Nah, kalau di sekolah-sekolah mungkin itu kita ada namanya web sekolah. Jadi kalau mau informasi tentang pencarian sekolah kita tinggal buka webnya aja, mungkin kita langsung bisa mendapatkan informasi yang ada di sekolah tersebut. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Arifin atau yang lainnya ada yang mau masih menanggapi? Silahkan. Ya Pak Abdul mau menambahkan sedikit saja. Silakan Pak Diman. Pak Yogi, Pak Diman. Beda salah, mangga. Pak Yogi. Mangga Pak Yogi, mangga. Pak Yogi. Ya, terima kasih Bu dosen, Pak dosen, teman-teman semuanya. Jadi ditambahkan di sini untuk pengelolaan sistem dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi, Pak. Gitu. Jadi sistem ini tidak berdiri sendiri, tidak orang saja, tetapi menggunakan bantuan teknologi. Hanya ada perbedaan yang menjadi ciri tersendiri dari sistem itu, yaitu menjadikan karakteristik yang berbeda. Nah, karakteristik dari SIM ini yang pertama adalah berorientasi pada data yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Terus yang kedua yaitu harus ada perencanaan matang untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Terus yang ketiga fokus terhadap data internal sekolah, organisasi, atau perusahaan. Terus yang keempat adalah bergantung kepada data dan informasi yang diperoleh di dalam organisasi tersebut atau perusahaan atau sekolah tersebut. Terus yang kelima yaitu membantu manajer dalam mengelola kegiatan operasional. Jadi mengontrol dan membuat perencanaan. Terus yang terakhir yang keenam yaitu bersifat sistem informasi manajemen itu yaitu mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Jadi tidak melalui orang per orang, tetapi dari sistem itu melalui informasi teknologi dapat menganalisis
suatu masalah yang ada. Demikian Pak Abdul Rojak tambahannya. Apunten, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi atas pemaparannya. Selanjutnya mungkin kita lanjut aja kepada pertanyaan yang ketiga yang datangnya dari Bapak Diman. Pertanyaannya, apakah ada sistem penilaian PAI yang berbasis software? Itu ya Pak Diman. Ya, seperti itu. Ya. Silakan, ada yang mau main? Barangkali sebelum dijawab, ada yang mau menanggapi dulu? Boleh menanggapi, Pak? Silakan Pak Jalal, silakan. Terima kasih. Mungkin ini tanggapan dari saya perihal aplikasi penilaian ya yang digunakan di pendidikan agama Islam khususnya. Kalau kita melihat juga Uninus itu adalah sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi dan kita salah satu di dalamnya, dan kita juga mengambil pendidikan agama Islam. Sebagaimana kita tahu sistem penilaian di kita juga ada di Uninus juga seperti LMS, kita bisa melihat nilai kita di situ, pengumpulan data kita, tugas-tugas kita seperti itu. Dan mungkin kalau kita bergeser ke tingkat yang lebih rendah lagi, salah satu aplikasi yang digunakan di pendidikan rendah itu atau menengah itu adalah sistem e-rapot. Itu juga mungkin pandangan saya salah satu termasuk sistem penilaian yang ada di dalamnya atau output dari penilaian itu sendiri berbentuk aplikasi. Mungkin itu saja Pak Diman dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Hatur nuhun Pak Abdul Rojak. Ya betul Pak. Terima kasih Pak Jalal. Gimana Pak Diman? Untuk yang mau itu memang betul ada aplikasi gitu. Nah kalau untuk yang PAI-nya ada nggak kira-kira Pak? Sistem PAI-nya ya. Jadi lebih khusus gitu ya Pak untuk PAI-nya gitu, yang berbasis softwarenya. Iya betul Pak. Mungkin gini Pak, dari saya menurut pengalaman pribadi saja bahwa sebetulnya banyak pihak-pihak yang Dr. Marwan kemana ya Bapak-bapak? Ada Bu, Galaxy A21 Tadi mah mati lah. Kita berarti kurang bagus. Galaxy A2 sinyalnya kayaknya Bu. Menuju di jalan Bu, menuju di jalan. Silakan Pak Jalal. Mungkin sedikit saja Pak, karena sistem penilaian PAI itu salah satunya hanya lingkup PAI ya. Kalau kita mengambil di SD mungkin hanya guru PAI saja yang membutuhkan sistem tersebut. Tapi sekarang di lapangan banyak pihak-pihak penyedia jasa mempermudah penilaian administrasi seperti administrasi PAI, berbentuk jualan misalkan CD aplikasi, dan dalamnya pun ada salah satu sistem penilaiannya. Cuma mungkin secara kenasionalan itu tidak ada, dan mungkin juga setiap daerah memiliki aplikasi tersendiri gitu. Bahkan mungkin setiap lembaga mempunyai aplikasi penilaian tersendiri. Itu saja Pak. Untuk nasional ada Pak, untuk PAI kita ada asosiasi namanya Asosiasi Guru PAI atau AGPAI Pak. Di AGPAI itu ada, kalau kita sudah masuk, sudah punya KTA, nanti kalau misalnya kita mau cari tentang pembuatan RPP, nanti di situ juga bisa dibuka Pak. Nanti juga di situ ada bagaimana untuk sistem penilaiannya dan sebagainya, nanti di aplikasi AGPAI. Kalau kita guru PAI ada namanya Asosiasi Guru PAI Pak. Dan alhamdulillah untuk AGPAI juga kita memperjuangkan misalnya untuk kesejahteraan gurunya dan sebagainya, dan sekarang kan mudah-mudahan nanti ya tentang terutama P3K itu nanti itu sudah diusahakan masuk ke Kemendikbud Pak. Jadi kita sudah link dari Kementerian Agama, AGPAI dan Kemendikbud supaya guru-guru agama juga diperhatikan, tidak dipandang sebelah mata. Tadinya kan awalnya hanya khusus untuk yang di Kemendikbud saja untuk perekrutan P3K. Mudah-mudahan kita semua ya di AGPAI, guru PAI-nya bisa masuk P3K Pak. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Amin. Terima kasih Pak Yos ya, terima kasih penjawabannya.
Jadi katanya untuk penilaian PAI yang berbasis software itu sudah ada, contohnya seperti Agpai, kata Pak Yus. Seperti itu, Pak Diman. Bu Dokter, saya ada. Mohon jadi Galaksi Geningan, jadi Galaksi A21F. Siap, lajeng. IndiHome-nya mati lampu. IndiHome-nya mati lampu, jadi tidak bisa pakai laptop. Mohon maaf, Bu. Mohon Pak, kok HP wae ternaon. Ya, Pak Yus. Ya, silakan Ya, Pak Diman. Boleh di-share, Pak. Nanti tiga software-nya, Pak. Mungkin di-share Pak software-nya Pak. Untuk Agpai nanti bisa dibuka di Play Store, Pak. Di Play Store aja nanti ada, buka di Play Store ada Agpai. Nanti tinggal kita daftar, nanti keluar untuk KTA-nya yang baru, Pak. Tinggal buka aja nanti asosiasi Agpai, nanti keluar di Play Store, Pak. Sudah masuk di aplikasi. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin Pak Yus, sebelum kita membuka, mungkin ada kerjasama dulu dengan kepala sekolah tersebut mungkin. Langsung aja. Ini udah skupnya udah nasional, Pak. Untuk asosiasi Agpai udah nasional, Pak. Bukan, maksudnya begini, ketika kita buka Agpai, sedangkan di lembaga sendiri tidak pakai Agpai gitu. Apa kita boleh-boleh saja? Kalau di kita kan, kalau di sakupan sekolah kita ada namanya MGMP, Pak, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Itu bisa untuk ininya wadahnya dari MGMP. Nah, itu kan linknya ke atas ke yang di atasnya asosiasi yang terbesarnya itu Agpai, Pak. Itu. Bukan yang tadi tanyakan sama Pak Diman, apakah ada atau tidaknya. Tadi kata Pak Yus ada. Nah, sekarang Pak Diman mau mengadopsi tersebut. Sedangkan Pak Diman sendiri mungkin belum ada kerjasama dengan lembaga atau kepala sekolah tersebut. Apakah boleh masing-masing atau harus ada persetujuan dari kepala sekolah tersebut? Ini masing-masing individu, Pak. Yang penting kita statusnya guru PAI itu udah bisa masuk, Pak. Ya, kalau syukur-syukur kalau misalnya sudah. Saya tanya ke Pak Diman, apakah buatan pribadi atau untuk lembaga, Pak Diman? Tergantung. Kalau itu masih pribadi, Pak. Cuma punya PAI. Pribadi katanya, Pak. Nah, kalau untuk lembaga, kenapa Pak Diman tidak hanya kepala sekolah saja? Kasihan Pak Yus sudah nggak jawab. Kalau sekolah bagus, halo. Sekolah mah, ya lanjut lah. Ini Pak. Halo. Ya, silakan Bagus. ya. Siapa? Pak Haji, ya Pak Haji, silakan Pak Haji. Pak Haji ya perlu abdi ke cewek tuh. Nah, Pak Haji. Bagus. Ya gimana Pak Haji? Itu tergantung pengelolanya. Kalau pengelolanya ya kontak ke atas, insya Allah akan diakses. Tapi sebaliknya kalau diam-diam saja ya tidak akan diakses. Ya, otomatis tergantung kita. Itu SDM-nya. Terima kasih masukan dari saya. Bukan, Pak Diman silakan atau mau bukan menambahkan. Saya menanggapi pertanyaan dari Pak Diman sendiri. Katanya Pak Diman kan nanya ketika ada sistem penilaian aplikasi PAI, lalu dijawab sama Pak Yus ada di Play Ya. Store ke Pak Diman. Apakah Oh iya, atau gitu masuk di makanya dia masuk ke. Iya. Iya, akses Pak Yus. Coba kontak-kontak Pak Yus. Ya, terima kasih. Ya. Pak Diman. Untuk sekarang, Pak, era sekarang banyak. Oh, Pak Yus. Banyak. Ya, untuk era sekarang, alhamdulillah untuk sistem informasi, ya khususnya berkaitan. Bukan ke Pak Yus ya, untuk era ya untuk era sekarang alhamdulillah untuk sistem informasi kita diberikan kemudahan, Pak. Ya, tidak hanya untuk guru PAI kan kita di pesantren juga ada mungkin ada aplikasi-aplikasi Podopontren gitu kan. Untuk malas juga ada DIN gitu, ada DIN aplikasinya ada. Kalau di kelas mungkin kita namanya ada Pode, kemudian ada EMIS ataupun Siaga. Itu ada aplikasi yang memudahkan kita untuk mencari sistem informasi yang mungkin berkaitan dengan karir kita ataupun yang lainnya gitu. Mungkin itu kita sudah ada dari pemerintah, sudah ada untuk aplikasi untuk memudahkan baik untuk guru maupun yang lainnya. Seperti pesantren juga ada Podopontren, itu ada aplikasinya. Baik untuk bantuan dan sebagainya kan ada di Podopontren, Pak. Mungkin Arifin juga tahu lah seperti itu. Terima kasih, Mangga. Oke,
Saya mengerti. Ini hanya saya spesifik ke Pak Diman gitu ya. Kalau bisa dimusyawarahkan dengan lembaga atau kepala sekolahnya, pasti ada. Nggak mungkin kepala sekolah tidak tahu tentang penilaian secara aplikasi, pasti. Cuma mungkin Pak Diman kulem gitu. Antara Pak Agus dan Pak Diman meet up aja tuh ketemu Pak Agus sama Pak Diman. Bagus, Pak. Mohon banget kali. Ketemuan, Japrian, ketemuan. Pak Agus dan Pak Diman. Sama. Jadi ya, Bereskan di jadi lapang, intinya aplikasi ya, jadi intinya aplikasi software itu ada gitu ya, aplikasi software buat PAI. Iya, itu kesimpulannya kan tadi Ada cuma ya, kan? menanyakan apakah ada, kan tidak menjelaskan secara detail apakah ada penilaian PAI yang berusia software. Jawabannya ada, Pak Diman. Insya Allah udah dijawab oleh Pak Yunus. Jadi sudah terjawab ya semua rekan-rekan. Jadi pertanyaan ada atau tidak ada, tadi sudah dijawab bahwa jawabannya ada. Sudah, jangan diperpanjang, lanjutkan pertanyaan yang lain ya. Biar efektif waktunya. Kasihan nanti untuk closing statement ini. Nanti Ya, Pak, terima kasih Pak Kosma. Silakan. Untuk sesi kedua ya mungkin Pak Kosma, Pak Jalal. Ya, oke. Untuk sesi kedua kita 3 pertanyaan juga. Silakan dari bapak-bapak yang lainnya. Diusahakan untuk yang sudah memberikan pertanyaan di off dulu. Untuk yang belum memberikan pertanyaan silakan Ya, silakan yang belum aktif di sesi pertama, silakan masuk di sesi kedua. Karena Bu Dr. Helma ini sudah pegang-pegang pulpen itu, mau nyatet siapa yang aktif dan yang tidak. Saya aktif ya. Pak Roja, mohon barangkali saya baru masuk ini temanya barangkali boleh diinfokan kembali tema pembahasan hari ini gitu. Iya. Temanya ya, Pak. Siap. Temanya tadi tentang pengertian sistem, Pak, dengan pengertian sistem, karakteristik, jenis-jenis, dan juga model, Pak. Silakan. Mungkin di grup juga sudah ada, Pak, barangkali dibuka-buka, Pak Yus. Untuk sesi kedua, pertanyaan pertama dibuka, silakan, Pak. Silakan Pak Jailani, tengah ulang wae Pak Jailani. Sebetulnya Pak Jaya bukan ulang, jadi bingung apa yang ditanyakan dan apa jawabannya, begitu. Tok itu kabalan teh karunya tuh Pak Agus. Aduh, teuing mati aing. Silakan, ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Ya Pak, Yogi aja ya. Saya Pak, tadi berkaitan dengan sistem informasi Pak. Pak Yus. Nah, untuk kampus kita, apakah untuk tadi bisa baca-baca kalau dilihat di internet itu kalau kampus-kampus saya sudah ada untuk referensi seperti perpustakaan. Nah, kita untuk kampus sendiri kita misalnya di Uninus, apakah sudah ada referensi untuk pencarian bahan dari perpustakaan, apakah sudah ada aplikasinya? Terima kasih Pak. Enggak. Ya, terima kasih Pak Yus jawabannya. Tinggal jawabannya pertanyaannya. Pak Yus ke PTU. Tahu ada. Langsung nanti mungkin Ibu Dokter atau Pak Dokter yang akan menjawabnya. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Pak Agus, Pak Ali, Pak Irsan, Pak Cep, Pak Irfan, semua. Yogi aja Pak Yogi. Pak Agus. Oh, siap Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum bertanya. Tanya sedikit aja Pak, metodenya mungkin dalam SIM ini yang berbasis teknologi Pak. Tadi disebutkan juga bahwa pentingnya informasi untuk cara pembelajaran agama Islam. Itu jelas ada sistemnya, yaitu saling gitu Pak ya, saling memahami kebutuhan antar individu. Nah, di sini Pak, kebetulan seorang guru pendidik agama Islam
terhadap santrinya, gitu, termasuk terhadap muridnya. Itu pasti kan ada aturan gitu Pak, aturan yang mengharuskan bahwa seorang guru itu mempunyai kriteria misalkan ahli di bidang ilmu agama gitu yang nanti diimplementasikan ke muridnya. Apakah sistem informasinya itu ada Pak dari implementasi seorang guru untuk siswa atau mungkin muridnya gitu Pak, dari informasi pembelajaran agama ini. Terima kasih Pak Abdul Rajak. Terima kasih kepada Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir pertanyaan ketiga. Silakan Pak Kosma, barangkali Bu Nina. Baik, bertanya untuk menghidupkan diskusi kita. Pertanyaannya sederhana, sebenarnya sistem informasi yang paling efektif itu atau yang dianggap efektif itu sistem informasi yang seperti apa sih? Terima kasih. Terima kasih Pak Kosma atas pertanyaannya. Mungkin langsung kita kepada jawaban. Untuk yang pertama yang datangnya dari Pak Ius Yunus, apakah di kampus kita di Uninus sudah ada referensi perpustakaan untuk buku-buku seperti itu ya Pak Ius? Jadi pertanyaannya apakah sudah ada dan mungkin seperti apa dan bagaimana mungkin seperti itu. Oke, ada yang mau menjawab? Kalau boleh saya menanggapi tentang Pak Ius, kalau nanya tentang lembaga universitas sendiri, bisa jadi kita nanyanya ke TU. Kalau kita kan nggak tahu semua, gitu kan? Ini ke TU saja, Japrian, kumaha ya, itu kan cukup ya. Benar Pak Ius, itu spesifiknya begitu. Barangkali ada yang tahu mungkin. Itu Pak Mirwan bisa bantu untuk menjawab. Mangga, Pak Mirwan mana Pak Mirwan? Langsung aja jawab. Jawab naon Pak Haji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab ya Bu ya. Pak Mangga Pak Mirwan. Baik. Menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Ius ya mengenai perpustakaan digital. Untuk perpustakaan digital untuk di Uninus, setahu saya itu belum dikelola dengan baik kayak gitu. Sudah ada, bisa dilihat di salah satunya mungkin ya di di website Uninus juga kayak gitu sudah ada, cuman untuk pengelolaannya masih belum maksimal kayak gitu. Jadi belum bisa terintegrasi antara mungkin buku yang dibutuhkan mengenai judul ini, linknya ini kayak gitu, itu belum ada kalau menurut saya. Tapi untuk perpustakaannya sudah ada gitu. Jadi masih belum bisa sama dengan mungkin kampus-kampus besar yang lain, karena memang fasilitas atau sarana prasarana dari kampus Uninus ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu masih kurang memadai kayak itu. Itu mungkin mengenai kampus perpustakaan digital yang ada di Uninus. Tapi untuk fisiknya itu ada di gedung perpustakaan Uninus. Seperti itu mungkin Pak Yus. Jadi intinya kesimpulannya untuk referensi perpustakaan di kampus kita itu sudah ada, cuma belum maksimal. Seperti itu mungkin Pak Yus. Telah terjawab ya Pak Yus? Ya, mohon Pak, siap. Atur nuhun, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua itu dari Bapak Yogi Purnama. Metode sistem informasi manajemen berbasis teknologi, katanya untuk guru PAI dan juga untuk siswanya gitu. Apakah ada implementasinya? Seperti itu Pak Yogi? Untuk guru dan siswa. Betul Pak. Ya, jadi ada keterikatan di situ nggak ada Pak di informasinya itu. Oh, ya. Seperti itu. Untuk kalau saya boleh menjawab ya Pak,
yang saya tahu. Contohnya Boleh, Pak, boleh. Contohnya seperti kita mengajar gitu Pak. Seperti kita mengajar kan di situ ada KD sama KI ya. Untuk guru seperti ini, untuk siswa harus seperti ini. Nah mungkin seperti itu gitu Pak. Atau gimana maksudnya Pak? Kalau Kan di sana bisa Pak guru Yogi dispesifikasikan pertanyaannya arahnya kemana, data gitu. apa gitu. Iya, Yogi, yang tadi metode disebutin. SI berbasis teknologi. Terus apa Ya. tadi pertanyaannya di akhirnya? Iya, implementasinya itu untuk muridnya itu Pak, bentuknya ke arah mana gitu Pak. Soalnya informasi kan biasanya, kalau sistem informasi manajemen itu biasanya dari dalam keluar gitu Pak. Maksudnya informasi, misalkan sekolah itu pasti dari dalam untuk menginformasikan keluar gitu. Tetapi sementara yang saya tanyakan itu apakah ada gitu informasinya misalkan dari sekolah atau dari guru untuk muridnya gitu Pak. Terima kasih. Saya mencoba membantu sebelum yang lainnya. Pertanyaan Pak Yogi, izin Bu dosen, Pak dosen. Pertanyaannya adalah metode sistem informasi berbasis teknologi dalam implementasinya apakah ada enggak yang bermanfaat untuk murid atau peserta didik? Barangkali itu kalau saya simpelkan. Ya, betul ya. Gitu Pak. Ya. Nah, baik kalau berbicara pertanyaan ada atau tidak, saya yakin ada. Tergantung nanti siapa sekolahnya yang membangun sistem informasi yang arahnya produk sistem informasinya itu adalah diperuntukkan untuk siswa atau untuk peserta didik. Pasti ada. Kenapa? Karena memang sistem informasi tentu itu harus dibangun untuk memenuhi keperluan informasi penggunanya. Ya. Sekali lagi bahwa sistem informasi yang dibangun adalah untuk memenuhi pengguna informasi tersebut. Gitu. Jadi secara implementasi, kalau memang desain sistem informasinya, sekali lagi desain informasinya itu dibuat untuk untuk peserta didik, itu pasti ada. Nah, hanya kalau pertanyaannya ditambah, di manakah yang sudah ada dan sudah dibangun, nah barangkali ini perlu kita coba perkaya lagi, cari informasi adanya ada di mana begitu. Tapi secara teori kebutuhan, ya kalau memang informasi ini dibutuhkan oleh mahasiswa atau peserta didik dan apa keperluan informasinya itu bisa dibangun, Pak. Jadi implementasinya bisa diimplementasikan baik yang berbasis teknologi maupun yang tidak berbasis teknologi. Kira-kira begitu Pak Yogi. Nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman rekan-rekan yang lain. Silakan Pak Diman, silakan. Pak Yogi hampir sama dengan tadi pertanyaannya tentang software. Setahu saya itu sudah ada Pak, tiap lembaga itu memiliki sistem informasi. Kalau tadi pertanyaannya tentang peserta didik itu juga ada di peserta didik ya, ada baik dari skala yang atas sampai yang terendah, yang formal maupun non formal. Nah, cuman mungkin skalanya gitu. Skalanya ada yang memang skalanya hanya khusus untuk lembaga itu sendiri. Misalkan di pesantren ya, pesantren itu ada memang informasi untuk para santri atau orang tua. Itu dia datanya, kemudian keuangan, nilai raport, kehadiran dan sebagainya, itu ada di situ sistem informasinya. Nah, itu dibuat khusus domainnya oleh pesantren. Jadi membuat web sendiri begitu. Nanti domainnya dari pesantren tersebut. Nah, kalau untuk jenjang formal juga ada jenjang formal. Kalau di mahasiswa juga ada kan tadi seperti ada LMS. Nah, kemudian di siswa juga ada di siswa itu. Kalau seandainya sekolah tersebut mau membuat domain sendiri. Nah, untuk skala yang nasional, ya contohnya di Dapodik juga ya, di Dapodik saja itu ada informasi untuk siswa, yaitu menggunakan akun PD, akun peserta didik. Ada akun PTK, ada akun
PD. Nah, tinggal dibuatkan saja oleh perangkat sekolah akun peserta didiknya di sana. Nanti bisa dilihat informasi terkait dengan peserta didiknya. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih Pak Ruslan dan Pak Diman. Kebetulan saya juga baca buku yang dari Bu Dr. Helma, ternyata ada juga di sini ada Ajib. halaman 43. Sudah punya buku Bu Dr. Oh, iya. Helma. Ya, halaman 43 ya. Di sini ada halaman 43 Ya, mengenai Pak, di polototan wae. Iya, laras Bu, iya Polototan karasan. wae. Insya Allah sistem ada di ya di B itu ada sistem informasi manajemen untuk perencanaan pendidikan Islam. Nah, di sini juga ada perencanaan untuk pendidikan informal ya untuk Pak Diman, terus non formal juga, terus di sini ada tanggung jawabnya, terus di sini juga ada pengambilan keputusannya. Alhamdulillah nyambung juga gitu tadi yang ditanyakan oleh saya pribadi, dan terima kasih bantuannya Pak Kosma dan Pak Anan. Saya juga alhamdulillah baru baca halaman 43 Pak. Kalau dari halaman 1 sampai 40 insya Allah kemarin gitu Pak. Terima kasih Bu Dr. Helma. Terima kasih Pak Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi pertanyaan sendiri sudah dijawab dijawab sendiri, oleh buku dari Ibu Baru Dokter. baca Pak, ya, ternyata ada nih. Terima kasih, terima kasih. Pak, saya Alhamdulillah ternyata jawabannya sudah Alhamdulillah terjawab rajin sendiri. dibacanya, Bapak. Ya. Mungkin selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir. Setelah ini untuk sesi kedua kita tutup dengan closing statement oleh Ibu Dokter dan juga Pak Dokter. Pertanyaan terakhir yang datangnya dari Bapak Kosma, Pak Ruslan Abdul Ghani, yaitu sistem informasi yang paling efektif itu seperti apa? Seperti itu. Terus Pak Kosma? Terus pisan. Silakan, ada yang mau menjawab atau mau menanggapi? Izin menjawab. Silakan Pak Saiful Hamdan. Izin share itu ya, share absen ya, yang belum absen atau yang belum tercontreng, silahkan nanti menyampaikan. Mangga, silahkan dijawab. Silakan Pak Saiful Hamdan. Dijawab sendiri aja sama Pak Kosma lah, sama Pak Dede Ruslan. Aduh. Dijawab sendiri aja itu mah. Gampang-gampang saja. Sistem informasi yang dianggap paling efektif ini yang dimaksudkan pertanyaan oleh Bapak Kosma. Saya ingin sedikit mendalami efektivitas ya. Sistem informasi yang dianggap paling efektif adalah tergantung user atau pengguna yang akan menggunakan itu. Apakah dia dari informasi dia usernya itu tentang sebuah lembaga pendidikan Islam, tentunya ada ya, tergantung user. Yang terpenting adalah validitas sebuah informasi dan komprehensif sebuah informasi yang akan membuatkan sistem itu menjadi efektif. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Saiful Hamdan. Barangkali ada yang menanggapi kembali? Ya, tambahan sedikit Pak. Ya, silakan Pak Yogi. Yang kebetulan saya juga tadi baca-baca Pak Kosma ada ternyata yang ditanyakan sama Pak Kosma di sini. Jadi efektifnya sistem informasi manajemen itu di halaman 18 Pak. Kalau misalkan udah ada bukunya gitu. Dibaca saja Pak Yogi, barangkali belum tahu. Yang pertama adalah mutu informasi Pak. Ya, efektifnya itu yang pertama mutu informasi. Jadi semakin akurat informasi, semakin tinggi pula mutunya informasi tersebut. Terus yang kedua, informasinya tepat waktu, Pak. Nah, kenapa? Karena untuk mengendalikan efektif informasi itu yaitu tepat waktu dan jelas gitu. Terus yang ketiga, jumlah informasi. Nah, di sini
karena informasi itu dilihat oleh atau didengar oleh beberapa ratusan atau ribuan orang, nah makanya harus informasinya yang sedetil mungkin gitu. Terus yang keempat yaitu relevansi informasi. Nah, informasi yang diterima para pengguna ini harus relevan dan penuh tanggung jawab. Mungkin begitu Bu Dokter yang saya baca. Pak Yogi. Baik, Pak Yogi. Bagus. Syukron. Pak Yogi. Siapa? Pak Yogi. Berarti itu bisa disimpulkan efektif begini ya. waktu. Kalau dalam satu kalimat apa yang disampaikan oleh Pak Yogi itu sistem informasi yang efektif itu adalah sistem informasi yang memenuhi kebutuhan penggunanya, gitu barangkali ya. Betul. Ya, betul. Ya. Dengan kriteria Betul. Terima kasih Pak. Pak Yogi. Informasi buat Bu Dokter. Tadi ada absen, saya lihat Pak Bagus Hendro itu masih kuning. Beliau hadir, Bu. Siapa? Pak Agus Hendro. Iya, betul. Ya. Namanya yang mana? Bagus Hendro, mangga tak? Iya, bersuara Mana Pak mangga. Bagus Hendro? Oh, Pak Ihsan tuh Pak Bagus. Mohon. Oh ya, siap. Pak Ahmad juga sudah tadi, Pak Ahmad Judin sudah. Ada sudah tak. Pak Majudin juga hadir. Pak Bagus Hendro. Pak Majudi juga hadir. Ya. Abdi bintangna opat, Bu. Bintang salapan, bintang 7 liar. Bintang Jangan menipu yang ya. Abdi hadir, Bu. Siapa yang hadir? Sandi ada nggak, Pak Sandi? Sandi berarti nggak ada ya, hanya satu orang yang nggak ada. Iya, Pak Sandi nggak kelihatan. Pak Sandi Pak Sandi tidak ada. ada, Bu. Mana? Iya, Mana teka tingali namina ge. ada. Apunten ya lebet kaleweng ya Abdi ya. Waduh. Pilih sinyal tiba-tiba menghilang. Mohon. Ini udah beres belum ini tampilnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah beres, Bu. Ya. Mangga. Kalau sudah gimana Pak Dokter Marwan, ada yang mau disampaikan? Mana Pak Dokter Marwan? Belum kelihatan. Ada Ada suara, Bu. Tapi nggak ada suaranya, Bu. Itu belum di. Suaranya nggak ada. Iya, oh iya ada tuh. Oh karena Makanya. jauh dia pakai HP beliau jauh jadi nggak kedengar. Nggak di Itu Di mute itu masih di mute, Bu. Itu nak. Ya masih di mute. Pakai HP soalnya. Baik Bapak Ibu, ibunya satu ya. Saya sedikit mengomentari tentang sistem dan apa tadi model sistemnya. Untuk sistem itu sebagaimana yang kita ketahui itu adalah jalinan dari beberapa unsur atau beberapa komponen tadi sudah dijelaskan. Yang menarik Bapak Ibu, ada sistem abstrak. Artinya badan kita juga adalah satu sistem, tubuh kita adalah satu sistem. Yang paling canggihnya lagi otak kita adalah satu sistem. Nah, itu yang disebut dengan abstrak. Di otak kita segala informasi. Terdengar tidak Bapak Ibu? Jelas, Bu, jelas kedengaran. Jelas, Bu. Yang paling canggihnya itu adalah ketika Allah ketika Allah menciptakan otak, Bapak Ibu, di otak itulah terkumpul beragam informasi yang bisa diolah oleh Bapak Ibu menjadi satu konsep-konsep, menjadi ide-ide, menjadi gagasan. Walaupun sambil nggak goyang. Terus alias ya belak-belok ya, goyang-goyang. Oke. Dan Bapak Ibu, tidak ada yang mampu mengalahkan sistem. Secanggih-canggihnya teknologi, apa itu komputerisasi, maka yang paling canggih adalah otak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat, Bapak Ibu. Yang menarik berikutnya, bagaimana sistem ini kita manfaatkan untuk PAI, begitu loh. Jadi Bapak Ibu coba masukkan dalam unsur-unsur ke-PAI-an kita. Maka ketika sistem yang ada di sekolah misalnya ya, di sekolah, maka ketika sistem yang ada di sekolah itu ketika untuk guru, informasi yang bisa kita dapatkan tentang ke-PAI-an anak.
kemampuan anak dalam bidang PAI-nya. Maka bisa sebenarnya digali pada saat anak masuk sekolah misalnya, atau pada saat guru akan masuk kelas. Untuk anak masuk sekolah, biasanya sekolah memberikan lembar-lembar persyaratan yang harus diisi. Anak sudah bisa baca tulis Quran atau belum? Baca tulis Qurannya baik, cukup, atau kurangkah? Nah, itu adalah informasi Bapak Ibu. Itu satu sistem yang dikeluarkan atau dibuat oleh sekolah yang mungkin masih manual. Kemudian guru bisa pada saat mengajar, guru bisa menggunakan beragam informasi dari anak-anak, bisa dengan menggunakan angket, bisa dengan menggunakan wawancara atau tes langsung gitu ya, untuk mengetahui kemampuan anak dalam PAI. Kemudian untuk sekolah, kebutuhan guru juga ini bisa diperoleh melalui sistem informasi manajemen yang ada di sekolah tersebut. Maka Bapak Ibu, untuk beragam informasi jika dibantu dengan media teknologi, maka ini akan dapat diketahui. Tadi rekan kita sudah banyak membantu, ada Dapodik, ada Porlabdikti, begitu ya, yang ada EMIS. Semua itu adalah sistem yang ada di dalam lingkup pendidikan yang disediakan oleh pemerintah untuk mengetahui bagaimana kondisi atau peta pendidikan di Indonesia. Hanya saja itu tentu dalam skala makro. Karena untuk di sekolah, khusus untuk PAI, dia akan lebih menuki kepada mikro, begitu, kepada proses pembelajaran, kepada proses ketersediaan guru di sekolah, seperti itu. Maka Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berminat untuk meneliti, ini bisa menjadi penelitian yang menarik sekali, yaitu bagaimana dengan sistem ini mampu menyediakan misalnya, mampu menyediakan. Oh Bu, nggak kedengaran Bu. Oh, oke. Sinyalnya pengintan kirang saya. Jelas Bu, jelas. Di sini jelas Bu. Jelas. Iya ada kayaknya itu. Sudah ada ya. Ya sedikit lagi lah biar tidak terlalu panjang. Maksud saya adalah Bapak Ibu dengan bahasan SIM dan model, maka diharapkan guru khusus untuk PAI ya, saya akan selalu mengingatkan kembali menuki kepada konsentrasi Bapak dan Ibu. Untuk PAI, maka Bapak dan Ibu sebagai pendidik misalnya, ini hendaknya mengetahui kondisi ke-PAI-an anak, kemampuan anak dalam bidang pelajaran PAI-nya. Untuk kepala sekolah, maka harus mengetahui berapa ketersediaan guru, berapa kemampuan guru haruskah di-upgrade sesuai dengan konteks kekinian. Ini yang paling penting. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan peran guru sehingga pembelajaran bisa sesuai dengan harapan tujuan pendidikan. SKL, lulusan anak-anaknya juga bisa memiliki akhlak yang bagus, sikap, begitu ya, kemudian kepribadian dan pengetahuan juga keterampilannya juga sesuai dengan harapan tujuan pendidikan nasional. Demikian Bapak dan Ibu, saya serahkan kepada Pak Dr. Marwan. Pak Dr. mangga. Mangga Pak Haji, Pak Dr. Marwan. Tetap suaranya dari tadi tidak terdengar. Karena itu dia pakai HP. Kalau pakai HP kurang itu ya. Tidak dilihat kayaknya HP-nya Bu. Kumaha bade ditutup bae. Oh, Bu, dadah nama ayah. Suaranya Pak Sandi Fajar ada nggak Pak Sandi Fajar? Sebelum saya klik Litera, Pak Sandi Fajar ada nggak? Tinggal satu orang saja yang belum ada. Pak Sandi Fajar nggak ada ya? Ya, tidak kelihatan Bu. Baik. Bagaimana Bapak-Bapak? Itu Pak Dr. Marwan sedang bicara, Bu Dokter. Sudah melambaikan Marwan. Suara nanti kadangunya. Maaf, sebelumnya Pak Sandi Japar itu sedang ada kegiatan KKG, Bu. Beliau WA kepada ya. Jadi iya, cuma kan kita juga harus laporan Pak Jalal. Iya, Bu. Kalau tidak tampak di Zoom, iya. Nanti bagaimana? Ya, Bu. Barusan suara saya ada nggak?
Alhamdulillah. Ada paham. Ya. Alhamdulillah. Ulang tahun nih Pak Dr. Marwan, ulang tahun. Suaranya dari tadi nggak ada. Ditunggu. Allahu Akbar. Pak Ruslan. Ya, sudah. Suara saya ada? Ada jelas Pak Haji. Ada, Pak Haji. Seperti anak muda. Pak Agus, suara saya ada? Ada Pak Dokter. Seperti anak Ada, jelas. Montrang. Yang belum dibuka, silakan dibuka dulu. Saya mohon fotonya. informasi. Biar saya. Mohon informasi suara saya ada nggak? Ada Pak Dokter ada. Oke. Ada Pak Dokter, ada. Kalau begitu sebelum ditutup saya minta waktu 2 menit lah ya. Udah, siap. Sambil dibuka Karena fotonya. karena ada pertanyaan yang menarik dari Pak Ruslan ini tentang apa? Informasi yang bagaimana yang efektif begitu kan? Ya, efektif. Nah, informasi yang efektif ini berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan nilai dan kualitas informasi, ya. Karena bagaimana nilai kualitas informasi itu, ya? Itu misalnya pertama adalah informasi itu mudah diperoleh, artinya tidak sulit, ya. Misalnya seorang customer itu adalah pelanggan. Pelanggan itu kalau di sekolah adalah murid atau siswa atau peserta didik, termasuk orang tuanya. Kalau misalnya customer itu ingin sebuah informasi, maka informasi itu mudah diperoleh atau mudah didapat. Ya, itu diantaranya. Kemudian bagaimana kualitas informasi itu luas dan lengkap. Artinya tidak sepotong-sepotong informasinya. Ya, jadi informasinya luas dan lengkap. Kemudian ada nilai ketelitian. Artinya tidak ada suatu kesalahan. Tidak ada suatu kesalahan, baik itu kesalahan catatan maupun kesalahan dari perhitungan, ya, baru itu informasi efektif. Kemudian cocok enggak informasi itu dan dapat dipergunakan enggak informasi itu. Kemudian tadi juga rekan kita sudah menyampaikan bahwa nilai informasi itu tepat waktu, ya, betul, tepat waktu. Artinya begitu sebuah informasi dibutuhkan, langsung bisa diberikan informasi itu. Berikut data-datanya, ya. Jadi, Pak, aduh tidak ada kepala sekolahnya, jadi kami tidak bisa memberikan informasi, gitu kan? Aduh, Pak, tidak ada gurunya. Berarti itu kualitas informasinya itu tidak efektif, ya. Bisa dikatakan informasi itu besok hari atau lusa setelah ada kepala sekolah. Karena ada informasi yang perlu dirahasiakan, ya. Misalnya informasi yang berkaitan dengan keuangan, itu kan perlu dirahasiakan. Tidak semua orang bisa mengakses, tidak semua orang mudah untuk memberikan informasi, ya. Misalnya Pak Ruslan bukan kepala sekolah, tetapi ada customer yang menginginkan informasi tentang keuangan. Berarti Pak Ruslan tidak boleh memberikan sembarangan informasi yang berkaitan dengan keuangan. Itu artinya informasi yang berkaitan dengan keuangan, pokoknya informasi yang berkaitan dengan rahasia. Ada informasi yang terbuka, ada informasi yang rahasia. Artinya informasi yang dirahasiakan. Kemudian informasi itu jelas. Informasi itu jelas. Artinya tidak bertele-tele, jelas, berarti itu efektif, ya. Kemudian betulkah informasi itu bisa dibuktikan? Artinya informasi itu dapat dibuktikan keakuratannya. Tadi teman kita adalah memberikan keterangan tentang akurat, gitu. Kemudian informasi itu tidak ada prasangka, tidak muncul prasangka. Artinya informasi itu adalah benar. Kalau informasi tidak benar, muncul prasangka dari customer. Ya. Kemudian
informasi itu dapat diukur. Jadi itulah tambahan keterangan, informasi atau jawaban yang dibutuhkan oleh pertanyaan dari Pak Ruslan. Kira-kira Pak Ruslan puas nggak? Sangat puas, Pak Haji. Hatur nuhun, hatur nuhun. Nah, itu sebagai pedoman bagi rekan-rekan semua, informasi yang bagaimana, informasi yang efektif. Ya, itu sebagaimana yang saya jelaskan. Terima kasih atas informasinya bahwa suara saya bisa diterima di sana. Ya, tadi saya memakai handset. Ternyata headsetnya tidak efektif. Aduh, saya lempar saja deh. Ya, selamat ulang tahun Pak Ruslan. Pak Agus ulang tahun. Atuh kunaon ai Bapak, aduh aya wae Pak Agus pengen berulang teka. tahun. Nanti kuenya dikirim ke masing-masing orang. Ya. Ini Pak Dokter sedikit aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Siap, mohon atur nuhun Pak Haji. Siap, Pak Dokter, siap. Siap. Aduh. Pak Dokter, ini Ibu Dokter mungkin saya sedikit aja menyampaikan terkait dengan bagaimana sih informasi yang efektif. Ini ada sedikit tambahan ya. Jadi informasi yang mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan zaman ya. Jadi ini menjadi satu hal yang penting ya. Jadi satu hal yang penting ketika informasi itu ataupun manajemen itu adalah mampu beradaptasi dengan zaman. Jadi jangan sampai misalnya perubahan-perubahan itu dia tidak diikuti, tetapi yang bagus perkembangan seperti itu. Jadi yang mungkin ya. Terima kasih Ibu Dokter, Pak Dokter. Baik. Setuju Pak. Mohon. Bagus. Pak Yogi sudah menambahkan dari buku yang sudah dibaca. Mantap. Yogi. Ya Bu, terima kasih. Sanes juga rajin baca ya. Jadi nggak perlu Sami-sami, lagi Bu. bertanya hal-hal yang sudah ada di buku begitu. Kita tinggal diskusi beragam hal untuk kemajuan. Iya, terima kasih. Siap Pak, siap. Mohon Bapak Kepala Sekolah Yayasan, tanya kedah progres tahun didinya wae. Ya, mohon hatur nuhun Bu, nuhun. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjutkan atau disudahi? Telangkung Ibu eta mah mangga bade diteraskeun mangga eta mah. Masih ada yang mau disampaikan Pak Dokter? Ya, silakan, masih ada 4 menit lagi Bu. Mohon upami atos urang tutup hawatos anu nuju di perjalanan bilih lieur. Alhamdulillah. Sebenarnya ada beberapa yang perlu disampaikan, tetapi karena saya pakai HP sehingga tidak bisa menampilkan slide. Mungkin bisa di pertemuan yang akan datang ya. Minggu depan Pak Haji, mudah-mudahan orang tiasa tepang deui. Bias minggu depan we. Ini sudah saya foto, jadi tidak perlu difoto lagi sebelum ditutup ya. Siap. Perlu Bu, Ya Bu. Atas di foto sadayana Bu, atas. Jadi difoto deui. Atas di foto lagi Bu, sadayana. ada yang belum foto. Sok singgararan. Jadi ada. Milih tes anu di foto ya. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Baik, cekap. Eta Pak Alfi dengan Arifin eta mah betul-betul duaan, dua sejoli Ipin dan Upin. Ipin. Abdi mah curiga. Baiklah. Nah ini informasi yang menimbulkan prasangka. Atur nuhun, pokoknya banyak sehat selalu semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga wilujeng Bu. Wilujeng aktivitas, wilujeng pitisat Bapak Dokter, Ibu Dokter, mangga. Mohon kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Nuhun Pak Kosma. sallallahu alaihi wasallam. Maaf Ya. jam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, siap nuhun. Berjalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perkuliahan lagi enggak ini? Ada Pak, nanti jam 1 Pak. Jam 1 Dokter Salsa dengan Dokter Wewik. Iya. Terima kasih. Aduh.